wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing, perkenalkan nama saya Ali Rohman SPD, guru Bahasa Indonesia di SMP SSA Negeri Pasujambe 7, Kecamatan Pasujambe, Kabupaten Lumajang, sekaligus mahasiswa pada Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja BPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 1. Tema pembelajaran yang saya sampaikan adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi pada siswa SMP kelas 8 semester ganjil. Mohon masukan dan bimbingan terkait praktik pembelajaran yang saya lakukan sehingga ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Luar biasa. Anak sekalian, pada pertemuan kali ini ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ke depan, mari kita berdoa agar supaya semua yang kita agendakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Pada kedua kelas silakan berdoa, Mas Hujan. Persiapan berdoa. Alhamdulillah anak sekalian sudah berdoa, dan dengan doa yang kita panjatkan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan pada ilmu yang akan kita pelajari. Amin ya Rabbal alamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Nah, masuk semuanya ya? Alhamdulillah masuk semuanya, luar biasa. Kelas 8C ini ya anak-anak ya? 8C luar biasa, 8C itu hebat ya, masuk semuanya. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, perlengkapannya sudah dicek semuanya? Paketnya, alat tulisnya ya. Jangan sampai kita itu pembelajaran itu tidak berteman, itu akan menghambat proses pembelajaran kita. Ya, oke. Baik, anak sekalian, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi pada anak-anak rajin semuanya. Kita akan belajar pada kesempatan kali ini adalah tentang apa anak-anak ini yang kita akan pelajari? Teks eksposisi gitu ya. Anak-anak pernah membaca berita di koran? Melihat berita di televisi? YouTube? Pernah, gitu kan ya. Kira-kira apa yang kita dapatkan ketika kita melihat berita, melihat apa namanya, atau membaca koran, melihat YouTube? Apa tadi ada yang sudah menjawab tadi ya? Apa Mas Adit kayaknya jawabnya? Informasi ya. Jadi kalau kita lihat YouTube, lihat televisi itu yang kita dapatkan ada informasi. Selain informasi apa? Pengetahuan. Informasi, pengetahuan. Kalau digabungkan? Informasi dan pengetahuan. Iya. Kira-kira kalau teks eksposisi itu ya nggak jauh dari itu kayaknya, gitu kan ya. Coba, ini ada sebuah teks ya, ada contoh teks eksposisi ya. Teks eksposisi yang jenisnya definisi. Coba silakan Imam dibaca. Tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini mampu hidup di dataran yang rendah secara baik. Tumbuhan ini memiliki kandungan minyak atsiri, kurkumin, dan zat tepung. Tumbuhan ini mempunyai berbagai manfaat dalam mencegah anemia, meningkatkan kerja ginjal, mencegah kanker, dan lain-lain. Iya. Silakan teman-teman. Adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Ya. Berarti selain dari Indonesia itu tidak ada ya, berarti tumbuhnya yang cocok itu di tanah Indonesia. Itu di kalimat pertama, ya kan ya? Dilanjutkan, habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini mampu hidup di dataran yang rendah secara baik. Itu eksposisi. Coba kalau kita lanjutkan, ternyata ini pengertiannya anak ya. Teks eksposisi adalah apa? Sebuah dokumen atau
kita tahu. Ya, itu anak-anak sekalian. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita itu ada 3 anak. Yang pertama apa? Dua. Dan yang ketiga. Ada berapa tujuan pembelajaran kita? Mantap, luar biasa. Struktur teks eksposisi. Ya. Jadi setelah kita mempelajarinya, ya, membaca tujuan pembelajarannya, kita masuk di struktur teks eksposisi. Ada berapa anak? 3. Apa saja? Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Ada yang tahu apa enggak struktur itu? Bagian, iya. Salsa mengatakan struktur adalah bagian. Siapa lagi yang bisa? Selain bagian, mungkin ada sinonim lagi, kata yang memiliki makna yang sama. Apa? Tidak situ, Pak. Bagian, ya. Ternyata ada bagian-bagiannya. Ada 3 bagian. Struktur teks eksposisi. Ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Tesis itu apa? Tesis itu apa, anak? Pengenalan. Maksudnya apa ya? Pengenalan topik yang akan dibahas. Itu masuk kategori tesis. Ya, itu pengenalan. Jadi mengenalkan. Jadi topiknya apa yang mau dikenalkan. Jadi dibukukan dalam bentuk paragraf gitu ya. Kalimat-kalimat bentuk paragraf yang isinya adalah tesis. Mengenalkan topik yang akan kita bahas. Ya. Struktur yang kedua. Apa argumen? Berpendapat. Maksudnya bagaimana? Iya, pendapat yang mendukung, ya, mendukung tesis itu. Jadi pendapat yang memperkuat topik tersebut, ya, itu adalah argumen. Oke, kemudian bagian yang ketiga atau struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Apa kira-kira penegasan ulang itu? Penutup atau kesimpulan. Jadi menyimpulkan dari tesis, dari argumentasi, biar semakin kuat disimpulkan dalam suatu paragraf. Itu anak-anak. Berarti ada berapa strukturnya? 3. Ada 3. Apa? Iya, ada 3 struktur teks eksposisi. Ya, sekali ya. Tesis, ya, dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu. Ya, tadi sudah kalian sebutkan. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Jadi dirangkai, argumen pendapat itu dirangkai. Ya, dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis. Logis itu masuk akal, gitu kan ya. Logis masuk akal. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang sekalian ya. Kemudian berikutnya adalah kaidah pembahasan teks eksposisi. Ya, ternyata setelah kita mengenal struktur, ya, tahap berikutnya adalah kita harus memahami kaidah kebahasaan. Jadi apa yang bahasa apa yang digunakan, gitu kan ya? Kalimat bagaimana yang digunakan, gitu kan ya? Ada berapa kaidah kebahasaan teks eksposisi? 5. Ada 5. Nah, coba sebutkan pelan-pelan. Kata teknis, komposisi, penggunaan, kata fundamental, kata keruculan, kata persuasif. Kita bedah satu persatu. Kita kupas satu persatu. Ya. Sesuatu kalau dikupas kan akan kelihatan dalamnya gitu ya. Kata teknis. Apa kata teknis itu anak-anak? Menggunakan kata istilah yang Kata teknis. Ayo, apa? Ayo bisa angkat tangannya. Apa kata teknis itu? Ini yang saya harapkan Mas Adit. Pakai mic Mas Adit.
Dengan topik yang dibahas, dengan topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa, gambut, dan sektor kehutanan. Halaman berapa Mas Adit itu? Halaman 81. Oke, tepuk tangan untuk Mas Adit. Halaman 81. Ya, jawabannya sudah sangat bagus, tapi harus berbahas. Coba menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya kan kalau di buku kita ini kan apa namanya, temanya tentang apa toh? Apa? Bacaannya apa? Teks posisinya. Halaman 81 dibuka. Yang pertama itu menggunakan kata-kata teknis. Tentang apa? Judul teksnya apa? Kalau berkaitan topik dengan hutan berarti istilah-istilahnya masalah hutan. Contohnya apa di situ? Halaman 81 nomor 1 yang dibaca Mas Andrea. Mari di situ kalau hutan-hutanan. Mana? Oke. Kalau temanya itu tentang hutan berarti istilahnya ya terkait dengan masalah hutan. Oke. Tadi kalau misalnya ini sudah mulai paham kalian. Kalau judulnya ini, tadi yang dibaca Mas Puja tadi apa? Berarti kata teknisnya berkaitan dengan tarifnya yaitu pelawak itu, golongan itu pelawak itu berarti itu namanya kata teknis. Jadi kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan topik yang masuk. Jadi topiknya apa? Ya seputar itu ya, itu maksudnya. Itu kata teknis. Kembali lagi sudah mulai paham. Kemudian setelah kata teknis adalah apa? Apa kira-kira? Kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau Kausalitas. Misalnya jika, sebab, gitu kan ya. Jika ada teks yang ada kayak ada ciri-ciri, ada kata jika, ada sebab, berarti itu masuk kategori konjungsi kausalnya. Masuk, baik berarti paham. Iya, kaidah yang ketiga apa? Kata kerja mental. Ayo yang lain apa kata kerja mental? Menggunakan kata-kata kerja mental dengan verba seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengakukan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Luar biasa. Nah, kira-kira kalau mencari kata kaidah kebahasaan yang berkaitan dengan kata kerja kausal itu bagaimana caranya? Berarti harus contohnya ada kata apa? Dibantu, memperkirakan. Jadi kita amati, kita analisis bacaannya itu ya. Kalau ada kata-kata itu termasuk kategori kata kerja mental. Begitulah anak-anak kita harus buka. Ya gitu kan ya. Yang keempat setelah kata kerja mental, kata perujukan. Merujuk pada apa? Ada yang tak bisa menjelaskan? Apa? Apa? Silakan. Menggunakan kata merujuk seperti berdasarkan data. Merujuk pada data ini bahwa ya, merujuk pada berita yang saya baca kemarin bahwa korban di tragedi di Kanjuruhan berjumlah sekian. Jadi merujuk, ya kan ya. Tergantung temanya apa. Kalau ada kata-kata merujuk atau apa lagi yang satunya? Berdasarkan data, gitu kan ya. Berarti itu masuk kategori kata merujuk. Dan yang terakhir adalah persuasi. Kemudian anak sekalian, kaidah kebahasaan teks posisi tadi ada berapa? 5. Sebutkan. Iya, luar biasa. Ini kita bentuk kelompok ya, kita bentuk kelompok. Jadi
biar kerjanya nanti akan lebih mudah. Iya, gitu ya. Oke, kita berkelompok, angkat tangannya. Angkat tangannya, ya, diputar-putar tunjuk ketua kelompoknya. Iya. Iya, 1, 2, 3. Siapa yang lebih banyak itu belum mengalah. Iya. Oke, pembentukan kelompok sudah ya. Oke, silakan ditulis di bukunya. Ya, tulis di bukunya. Ketua kelompoknya siapa saja, anggotanya siapa saja. Oke. Saya akan membagikan lembar kerja untuk kalian biar semakin nyata pengetahuan yang kita miliki terkait dengan teks eksposisi. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Saya tulis kemarin itu. Ini kelompok 1 ya. Kemudian kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Silakan soalnya dicermati anak-anak. Kelompok berapa ini? 2. Dan yang terakhir kelompok 2. Silakan dikerjakan 10 menit cukup kira-kira? Insyaallah apa? Kalau cukup ya. Oke, kerjasama ya. Baru soalnya nama yang mengerjakan apa namanya? Ya, ya masing-masing harus kerjakan. Misalkan kita bagi. Jadi gunanya bekerja kelompok itu kan seperti ini anak. Ya, saya terangkan di sini ya. Coba diperhatikan anak-anak sekalian. Nah, ini kan. Jadi ada sebuah tag ya kan ya. Lembar kerja nanti ada sebuah tag. Cara tag di bawah ini kemudian kerjakan tugas berikut. Ya. Ini nextnya. Ya kan ya. Pertanyaannya yang pertama apa pertanyaannya? 1. Analisisnya struktur teks eksposisi di atas. Jadi dianalisis, diamati, diskusi sama teman sebabku, sama teman kelompoknya. Yang kedua, berdasarkan analisis yang kamu lakukan, apakah teks tersebut memenuhi kelengkapan struktur? Tadi struktur ada berapa? Ada 3 interaktif ya. Struktur teks eksposisi. Simpulkan jawaban dengan disertai tanggapan. Ya kan ya? Jadi anak-anak mengisi tesisnya tadi, ambilnya di mana? Apa sih tesis tadi? Terus mengambil bagian teks yang masuk kategori tesis. Ya, ini kan ya. Habis itu rangkaian argumen itu yang mana ya dari bacaan tersebut? Kemudian dikasih penjelasan. Yang ketiga, penegasan ulang itu yang mana ya dalam paragraf tersebut, gitu kan ya? Itu untuk nomor 2. Nah, kemudian nomor 3 apa pertanyaannya? Tanda teks eksposisi tersebut ada berapa sih teks? Apakah itu pembahasan? 5. Pertanyaan juga 5 di sini. 1. Penggunaan kata teknis. Kutipannya diambil, gitu kan ya? Kutipan dari bacaan itu kan setelah kamu baca. Contoh teks eksposisi, kamu ambil, kamu kutip 1 kalimat misalkan, kamu masukkan di situ. Oh, ini yang masukkan dari kata-kata teknis. Ciri kata-kata teknis kan ada tadi. Apa katanya itu apa, gitu kan ya? Tinggal memasukkan 1 buah kalimat misalkan untuk memperkuat apa jawaban kamu. Yang kedua misalkan penggunaan huruf kausalitas misalkan. Ya. Terus kemudian anak-anak cara pengerjaannya itu didiskusikan secara berkelompok. Artinya dibagi tugas. Aku ini ya, aku ini, saya ini, saya ini sehingga nanti mempermudah kinerjanya ya, jadi semakin cepat waktunya juga. Oke, silakan dikerjakan. 10 menit cukup ya. Oke, terima kasih. Silakan diskusi dan mengerjakan. Ini kan ya. Jadi ini ya, misalkan kamu dengan ini, misalkan kalau misalkan sendirian kok memang kesulitan gitu kan ya. Jadi
tugas. Nah, ini Aji ini. Ini bagi dua ya. Jadi ini misalkan Derin sama Inaya. Jadi yang bagian ini tesisnya itu Derin sama Inaya misalkan. Kemudian penugasannya misalkan Puja sama Aji. Itu juga dikalikan kebahasaannya. Jadi masing-masing itu harus berperan aktif sehingga kerjanya bisa lebih mudah. Satu juga dapat waktu dari teman. Yang kedua juga secara waktu juga akan lebih singkat, efisien. Gitu. Oke. Apa? Kenapa? Penjelasannya ya betul. Jadi kita jelaskan di sini ya nanti ya. Jadi kita jelaskan di sini. Misalkan yang nomor berapa? Maksudnya yang berapa? Rangkaian argumen. Ya. Kira-kira argumen itu kan ya. Jadi kita ambil dari mana nih kira-kira? Bagian teksnya itu yang mana kira-kira? Dari mana? Dari soalnya dari teks. Ya. Mana dari sini yang masuk kategori argumen itu yang mana? Nah, yang berarti ini tinggal kamu tulis di rangkaian argumen itu tadi. Bagaimana nih kelompok berapa ini? Kelompok mitra. Bagaimana? Sudah selesai belum? Belum ya? Masih diskusi ya? Iya. Ada kesulitan? Ditanyakan kalau hari ini pakai apa hari? Pakai apa hari? Misalnya hari ini yang mana hari? Apa maksudnya? Apa penegasan bulan itu apa? Dibaca bukunya, penegasan itu apa? Yang tidak ada, di pakai juga ada. Kalau kita rajin literasi sama juga akan menemukan. Oke, ini sudah nyampe tahap apa ini kerjaannya? Selesai. Ya. Struktur sudah? Ada berapa struktur tadi mas? Mas Aziz? Ada 3. Ada 3 yang apa saja? Pasif, argumentasi, interpretasi, bahasa ulang. Kira-kira 5 menit lagi. Ya Pak. Satu menit lagi. Sudah. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Anak-anak kita berdiri dulu sebentar. Berdiri akan jauh dari bangkunya. Semangat anak-anak ya. Oke. Ya, coba kita gabungkan ya. Oke. Saya bilang kalian yang pegang. Ya. Oke. Pegang pundak temannya. Ya, pegang pundak temannya ya. 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 Sampai diberitahu. Ayo mandi. Ya. Ayo capek ya. Capek ya. Ya. Masih kamu capek. Aku mau. Aku pijit mau. Ini ya. Yang oke. Mana ya. Balik dibalik arah. Balik arah ya. Oke. Kamu capek ya? Oke, pegang kepala, coba kepala, pundak, lutut, kepala, kaki, tepuk tangan dulu. Terima kasih anak-anak kelas
silakan dari soal yang kita kerjakan tadi, silakan dipresentasikan satu-satu. Kelompok mana yang mau menjawab? Kelompok 1, ya. Kelompok 1 bersama Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Abdianto Pratama. Saya mewakili dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Saya Silakan kelompok lain mungkin ingin jawab lagi, ya. Dari kelompok mana itu? Kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini, perwakilan dari kelompok kami, kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang rangkaian argumen. Ya, tepuk tangan. Iya, kelompok 2. Sekarang kita beranjak di pertanyaan berikutnya tentang tentukan kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Ya, kira-kira kelompok berapa yang menjawab ini? 4. Kelompok 4. Wah, silakan Mbak. Mbak atau Mas? Mas Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Dita Rizky Tiffany, perwakilan dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. 1. Aspek penggunaan kata-kata teknis, kutipan kalimat atau kata dalam teks. Pohon tumbang itu kerap kali menghalangi jalan. Nomor 2. Penggunaan hubungan kausalitas, kutipan kalimat atau kata dalam teks. Pada Rabu 12 Maret, hujan deras dan angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Kemudian kaidah yang keempat dari kelompok mana ya kira-kira? Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin, perwakilan dari kami kelompok 2. Ingin membacakan penggunaan kata persuasif. Para pengguna jalan hendaknya berhati-hati dalam cuaca seperti ini. Ya, tinggal komponen yang kelima. Nah, dalam kaidah kebahasaan itu penggunaan perujukan. Kira-kira kelompok berapa yang menjawab ini? Wah, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Mas Ari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Christian Semura dari kelompok 3. Ini membacakan penggunaan perujukan. Berdasarkan laporan warga sekitar, ada buah kendaraan yang harus berhenti menunggu evakuasi pohon tersebut dari dinas pertamanan. Terima kasih untuk Mas Ari, tepuk tangan untuk Mas Ari, teman-teman sekalian. Oke, kaidah kebahasaan sudah kita jawab bersama-sama dari mulai kaidah yang pertama sampai yang ke-5. Ada penggunaan kata apa? Kata teknis, terus penggunaan kausalitas, ya, penggunaan kata kerja mental, penggunaan kata persuasif, dan yang lain tadi. Oke, pertanyaan yang terakhir, ya. Pertanyaan terakhir dijawab oleh kelompok berapa kira-kira? Kelompok 4 yang belum ya? Iya, kelompok 4 belum jawab ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Raditya dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok
Kesimpulan dari teks eksposisi berjudul pohon tumbang penyebab macet. Pohon tumbang di jalan raya yang menyebabkan kemacetan dikarenakan terjadinya angin dan derasnya air hujan sehingga menimbulkan kemacetan bagi pengguna jalan. Ditambah lagi lambatnya penanganan pohon tumbang tersebut dari pihak Dinas Pertamanan Kota. Ya, sudah Mas Faiz. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan Mas Faiz. Oke, anak-anak sekalian, dari 3 pertanyaan, ya, 3 pertanyaan sudah berhasil dilibas oleh kelompok 1 sampai kelompok 4, ya. Luar biasa, berarti kalian luar biasa bisa menjawab soal dengan baik. Anak-anak sekalian, kesimpulannya tadi sudah dibacakan oleh Faiz dari kelompok 4, bahwasanya kesimpulannya kalau kita lihat di sini, kita kembali dulu sebentar, kita flashback dulu sebentar. Ya, ini kan teksnya ya, teks prosesnya ya. Panjang gak ini kira-kira? Panjang apa enggak? Kan lumayan panjang loh ya. Ya. Jadi pohon tumbang penyebab macet, ya kan ya? Awal tesisnya tadi derasnya hujan disertai angin kencang, itu kan masuk tesis ya. Kemudian bahan kedua mulai masuk kategori argumen. Kenapa kan? Dari lampu, dari hujan deras, angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon di sekolah asal dan seterusnya. Dan bagian akhir tadi adalah penegasan pertanyaan yang terakhir. Pengetahuan apakah yang kita dapatkan dari perbedaan? Dapat menentukan struktur teks eksposisi. Apalagi yang kita dapatkan? Selain itu, apalagi? Ayo silakan, pengetahuan. Apalagi dari sisi pengetahuan? 1. Memahami struktur, bisa menelaah. Apalagi dari sisi pengetahuan? Bisa menganalisis apa? Kebahasaan teks eksposisi. Oke, kemudian hal positif apa saja yang dapat diperoleh? Pembelajaran menyenangkan. Terus berani berpendapat, memberikan hal lain, kan ya? Oke. Gimana Mas Willy? Lebih mudah menyelesaikan dengan cara berdiskusi. Ya. Kenapa anak-anak? Kalau kita rajin berdiskusi maka akan semakin ringan beban kita. Karena dijunjung atau diangkat orang banyak, lebih mudah memecahkan masalah. Oke, pertemuan yang akan datang, ya. Pertemuan yang akan datang kita akan pelajari teks eksposisi tetap, ya. Namun kalinya kali penampilan, yaitu menyajikan gagasan atau pendapat dalam bentuk teks eksposisi. Minggu depan harapannya kita bisa menulis teks eksposisi. Ya, paham ya? Oke. Terima kasih anak-anak sekalian, dari awal sampai akhir pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. Tentu banyak hal-hal yang mungkin belum saya sampaikan, atau mungkin banyak hal yang mungkin kurang dari Pak Rahman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, kita akhiri dengan doa bersama-sama. Ya, silakan. Kalau tadi Mas Puja, sekarang yang cewek yang saya pilih, yang cewek yang memimpin doa. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dengan doa tadi berakhir pula pertemuan kita pada kali ini. Ya, kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, pesan saya di rumah banyak baca, banyak literasi, ya, biar pengetahuan kita semakin lebih baik, ya, semakin luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.